Cukup melelahkan guys, baru pulang dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti yang kalian tahu bahwa kita mengikuti rangkaian kegiatannya Pak Jokowi keliling Indonesia. Lampung luar biasa, NTT buset. Tapi hari ini aku nggak membahas dulu lah soal NTT. Ada beberapa video yang memang belum aku upload karena problem teknis. Ada yang sudah aku upload, teman-teman bisa saksikan sendiri. Jadi orang-orang yang pernah bilang bahwa Pak Jokowi itu tertolak di daerah-daerah, terutama mereka yang tokoh NTT itu, politisi NTT dari partai sebelah, yang koar-koar seolah-olah Pak Jokowi ini seperti orang yang tidak punya harkat dan martabat, apalagi disuruh menunjukkan ijazah. Itu lihat tuh, lautan manusia di NTT luar biasa. Oke guys, tapi di kesempatan video ini aku nggak mau bahas soal NTT. Aku mau mengajak kalian tonton dari awal sampai dengan akhir, karena ini mau melanjutkan apa yang sudah kita ributin kemarin terkait Universitas Negeri Jakarta yang meloloskan Roy Suryo sebagai doktor, ya, yang seharusnya Roy Suryo itu adalah orang yang melanggar aturan, mahasiswa yang melanggar aturan akademik, dan konsekuensi hukum dari peraturan itu adalah status mahasiswanya harus gugur. Namun sangat disayangkan, entah karena kesengajaan, kelalaian, rektor tidak membuat surat keputusan untuk mendeokan, atau tidak juga membuat surat keputusan untuk tidak mendeokan. Artinya ada maladministrasi di sana, ada cacat hukum di sana, sehingga sesungguhnya apapun yang diterima oleh Roy Suryo sebagai gelar S3 doktor dari ilmu manajemen, itu sepantasnya bisa kita kategorikan sebagai cacat hukum, atau mungkin bisa dibilang sah gelar akademiknya, tapi bisa dibilang juga mendapatkan gelar akademik itu dengan cara yang curang, tidak adil, ya kan? Nah, ini penting, akhirnya menjadi keributan kita bersama. Hampir di semua teman-teman ahli hukum aku temui, banyak juga ahli-ahli pendidikan, itu menyebutkan bahwa sesungguhnya praktek yang dilakukan oleh UNJ yang meloloskan Roy Suryo sebagai penerima gelar doktor itu sepertinya harus kemudian dilakukan semacam pembatalan gelar doktor. Itu harus dicabut, karena memang dalam hukum administrasi pemerintahan kita, yang namanya keputusan atau kebijakan yang ternyata itu ada kesalahan substansi dan kesalahan prosedural, maka sepantasnya keputusan itu dibatalkan atau cacat demi hukum kalau kemudian seseorang diputuskan untuk mendapatkan gelar doktor tapi cara menerimanya dengan cara yang curang. Nah, sampai sudah sejauh mana sih Bang Bill bersama teman-teman? Apakah benar kalian ini melakukan tindakan atau upaya hanya sebatas ke dikti dan juga sebatas ke UNJ dan membuat konten? Tidak ada upaya-upaya lainkah? Ini jadi pertanyaan-pertanyaan penting guys. Sebenarnya begini, ini pertanyaan menjawabnya mudah saja. Teman-teman, ketika kita sudah share ke ruang publik, maka ini menjadi konsumsi publik. Artinya, setiap publik itu berhak untuk mengetahui kelanjutannya seperti apa, bahkan termasuk setiap publik juga berkapasitas untuk menuntut kepada kampus UNJ. Itu penting guys, ya. Tapi di akhir video ini aku akan jawab apa hasil atau apa yang menjadi follow up dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu sudah ada, dan ini menurutku adalah sesuatu yang positif bagi kalian yang mau menegakkan pendidikan yang betul-betul profesional dan juga menjalankan hukum dengan sebaik mungkin. Sekarang gini guys, ada pertanyaan yang paling mendasar dari problem Roy Suryo yang menerima gelar doktor. Komplain banyak orang adalah mempersoalkan Roy Suryo ini kan bukan pejabat publik. Kenapa terlalu getol Bang Bill bersama kawan-kawan untuk meminta kepada UNJ mencabut gelarnya? Ya kan, berbeda dengan Pak Jokowi. Bahkan sekarang UGM itu sudah tertolak gugatannya yang berkaitan dengan tidak mau membuka ke ruang publik ijazahnya Pak Jokowi atau dokumennya Pak Jokowi. Ini konteks yang berbeda guys ya. Pertama, dalam konteks UGM aku sih setuju bahwa data-data pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan dokumen-dokumen ketika mereka mendaftarkan diri sebagai calon presiden, calon pejabat publik,
maka data itu menjadi data terbuka untuk umum, tidak boleh ditutupi, ya kan? Nah, tapi dalam konteks UGM, apakah seluruh rekam proses administrasi akademik mahasiswa itu menjadi kapasitas ruang publik, ya kan? Ini juga menurutku jadi pertanyaan, meski dia adalah pejabat publik gitu. Kalau ijazah is okay lah, bolehlah diperlihatkan, ya kan? Tapi kalau dokumen-dokumen lainnya ya berkaitan dengan SPP dan lain sebagainya, KHS, KRS atau apapun ya yang dalam dunia kampus itu ada, kalau itu menjadi ruang publik atau menjadi hak publik, itu jadi lucu menurutku. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang harus kita garis bawahi, yang terbuka untuk publik itu sekali lagi adalah dokumen salinan, ya, bukan dokumen asli, terutama ijazah. Jadi yang dimaksud dengan terbuka untuk ruang publik itu artinya adalah ijazah salinan, baik yang dilegalisir maupun yang tidak dilegalisir, selama itu adalah murni atau hasil dari ceplakan atau cetakan atau fotokopian dari yang aslinya, maka itu menjadi milik publik, karena itu pejabat publik itu boleh. Itu sih menurutku, tapi bukan ijazah asli. Ini yang berulang kali orang banyak salah kaprah. Ijazah asli itu milik personal. Mau dia pejabat publik, mau dia orang biasa, tetap saja yang namanya ijazah asli itu melekat dalam diri seseorang. Itu tidak boleh ada orang yang memaksakan lembaga manapun atau orang manapun untuk memperlihatkan dokumen asli atau ijazah asli milik siapapun. Itu nggak bisa, kecuali yang bersangkutan berhak untuk memperlihatkan atau tidak memperlihatkan. Nah, kenapa Pak Jokowi nggak perlihatkan? Ya, sudah sering kita bahas bahwa Pak Jokowi itu tidak mau didikte. Saya juga demikian, kalau ada orang nanya, mana ijazahmu apa semua, saya nggak akan mau gitu. Kalau itu prinsip gitu, apalagi orang-orang yang mempertanyakan ini sebenarnya sudah muatan politis dan sentimen serta ada unsur kebencian di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana dengan ijazahnya Roy Suryo atau konteks gelar akademiknya Roy Suryo yang notabene dia tidaklah pejabat publik. Guys, kita kembali ya ke akar masalah. Saya ini orang yang punya media sosial. Media sosial saya dilihat oleh publik. Ketika saya membuat posting, maka hak publik untuk kemudian mengkritik postingan saya, baik video YouTube, postingan di media sosial. Ketika dia diakses publik, maka publik berkapasitas untuk melakukan penilaian, kritik, ya. Kalau ada yang kemudian saya dianggap bermasalah, ya silahkan kemudian dipersoalkan terus-menerus. Kenapa? Karena aku sudah mendedikasikan diriku sebagai orang publik yang dilihat oleh publik, kan gitu. Artinya semua ucapan, semua pertanggungjawaban moralku itu silakan dikontrol dari ruang publik yang sudah aku buka aksesnya selebar-lebarnya kepada masyarakat. Sama yang terjadi kepada Roy Suryo, dia ini adalah orang publik. Ketika dia mempublikasikan kepada masyarakat bahwa dia menemukan ijazahnya Pak Jokowi palsu, maka kita semua rame-rame itu percaya kepada yang bersangkutan. Ada orang yang seperti saya, sebelumnya saya bilang, iya ya, jangan-jangan benar-benar palsu ini Pak Jokowi punya ijazah. Tapi karena rasionalitas kita berjalan, kita lihat, oh Roy Suryonya yang salah, Tifanya yang bermasalah, Rismonnya yang keliru. Untuk itu kita menarik diri. Tadinya bukan kita benci sama Pak Jokowi, tapi merasa, loh Roy Suryo ini kan ahli telematika. Dia ini kan doktor S3-nya dari UNJ juga. Artinya dia ini sudah lulus secara akademik, ini orangnya hebat. Rismon adalah orang keren, alumni Jepang. Dr. Tifa ternyata ada S3. Tapi ketika teori-teori mereka ini bermasalah, apalagi muatannya adalah unsur politik, maka yang kita lakukan hari ini adalah melakukan perlawanan kontra narasi. Buktinya ketika mereka menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, maka di saat yang bersamaan mereka jadi tersangka, bahkan terdakwa. Yang satu RJ, yaitu Rismon Sianipar. Mereka bertiga yang mencoba untuk memberikan informasi kepada publik. Jangan lupa, di saat yang bersamaan maka Roy Suryo milik kita, milik publik gitu. Di saat yang bersamaan Tifa itu milik kita semua. Kenapa? Karena dia memanfaatkan publik untuk percaya kepada dia. Nah,
Ketika publik energinya terkuras untuk mempercayai pikirannya, ada yang bahkan berkelahi dengan tetangganya. Saya berkelahi, bukan berkelahi sih, intinya sudah miskomunikasi dengan beberapa kerabat. Kenapa? Karena mereka dukung Roy Suryo, saya tidak dukung Roy Suryo karena soal perdebatan benar dan salah. Maka Roy Suryo akan menjadi sorotan publik. Apapun tapak tilas kehidupannya, baik dia pejabat maupun bukan pejabat, selama dia sudah menguras kita punya energi, maka orang ini nafas kehidupannya pun akan menjadi nafas kehidupan yang dikontrol oleh publik. Itulah yang kita lihat bagaimana juga Rismond ketika sudah mengclear dirinya sebagai seorang alumni Jepang, berkali-kali di media sosial, bahkan naik turun mimbar persidangan, ada pengadilan-pengadilan yang dia ikuti dengan menggunakan identitas sebagai alumni Jepang. Ternyata yang kita temukan adalah palsu, ya kan? Nah, ketika kita ketemukan palsu, maka orang ini kita laporin, ini berbohong dia. Dia tipu kepada ruang publik ini, kepada masyarakat Indonesia dia tipu untuk percaya dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ternyata dialah yang penipu gitu, dialah yang ijazahnya palsu. Dokter Tifa belakangan ngaku sebagai doktor dari UI, doktor, di mana-mana tulisannya doktor, pokoknya doktor gitu. Lah, ternyata nggak pernah lulus S3, cuma dokter, kan gitu. Ya beda kalau seandainya dia memang masih kuliah dan tidak pernah mengaku sebagai doktor, nggak masalah. Tapi kan dia mengaku, dan ada beberapa kali pertemuan dan juga informasi dari media yang menyebutkan bahwa dia adalah seorang doktor, alumni dari salah satu universitas, bahkan salah dua universitas, yang ternyata terbukti dia tidak pernah lulus. Artinya dia cuma dokter yang pakai suntik kan gitu. Maka kita komplain, kita nggak bisa nih, ini penipu nih orang nih, dua orang ini penipu, ayo kita usut yuk. Nggak boleh, Rismond udah terbongkar ya. Kita ini yang nanya tentang bagaimana Rismond Bill itu udah di Polda. Please kalian datang ke Polda Metro Jaya, silahkan kalian komplain gimana laporannya Bill. Saya itu hampir 1 bulan 1 kali 2 kali saya selalu datang ke Polda ya. Saat ini memang mereka sedang mempersiapkan diri untuk ke Yamaguchi, tapi problemnya mereka juga harus menyiapkan penyidik yang sama, harus menyiapkan urusannya Roy Suryo yang masih pra-peradilan, kan gitu. Nah, demikian juga dengan Roy Suryo. Memang dia bukan pejabat publik, tapi bukankah kita semua ini tertipu oleh Roy Suryo? Bagaimana dia di CLS menggunakan titel S3-nya alumni S3, bagaimana ketika dia UGM dia bilang dia ini adalah alumni UNJ, bagaimana dia selalu menggembar-gemborkan ini ijazah asli saya ya, sementara ijazah S3-nya ternyata cuma surat keterangan lulus ya, belakangan baru ada ijazah, itu pun karena dia udah main cari pejabat yang ada di UNJ supaya bantu dia mendapatkan ijazahnya dengan cara yang pokoknya bypass gitu, nggak perlu formal-formal, karena ada beberapa dokumen yang terbukti dia bilang sudah terbakar, tapi sudah diselesaikan dan diamankan oleh pihak UNJ. Artinya dia mendapatkan ijazahnya juga bertele-tele, bergaya lucu-lucuan kan gitu. Jadi tetap Roy Suryo itu menjadi konsumsi publik, urusan dia juga menjadi urusan publik gitu. Tidak perlu dia menjadi pejabat publik. Makanya kalau kalian punya ijazah palsu yang kalian buat, tapi kalian tidak pernah bilang ke orang-orang, kalian tidak pernah viral di ruang publik, kalian tidak rame di ruang publik, siapa mau ngurusin? Ya gue ngurusin karena ini orang bahaya. Minimal aku mau bilang ke teman-temanku, mau bilang kepada orang yang mendukung sama Roy Suryo, bro, lo dukung sama Roy Suryo, orang yang maling tapi teriak maling gitu. Emang ijazahnya kenapa? Ijazahnya memang asli, memang dia baru dapatkan, sebelumnya nggak punya ijazah dia, memang dia lulus, memang dapat surat keterangan lulus, memang dia kuliah di UNJ, UNJ juga mengakuinya. Tapi UNJ ada kesalahan prosedur. Apa? Dia ini kan sebenarnya terikat dengan peraturan rektor. Apa peraturan rektornya? Harusnya DO. Kenapa? Karena dia itu orang yang melakukan tindak pidana. Kan gitu. Nah, kalau demikian apa yang harus dilakukannya? Kalau demikian, Roy Suryo seharusnya dia itu ada surat keputusan dari rektor bahwa yang bersangkutan tidak dipersoalkan, menimbang karena mungkin dia sudah semester akhir, menimbang mungkin dia ada kasih apakah dia sering bawa ikan asin ke kampus, ya udah kita nggak DO-kan dia. Atau sebaliknya, karena dia sudah melanggar peraturan maka kita DO-kan dia.
Itu yang seharusnya dilakukan UNJ, yang sampai sekarang UNJ belum ada jawaban. Nah, artinya Roy Suryo mendapat gelar akademiknya itu dengan cara curang. Yang seharusnya melanggar aturan, kemudian harusnya gugur, malah dia dapat. Itu kan curang namanya, nggak adil dong. Makanya ada beberapa alumni itu marah-marah, terutama Pak Dr. Richard itu yang mempersoalkan. Bahkan Pak Dr. Richard itu meminta kepada Rektor UNJ segera mencabut gelar doktor ya dari miliknya Roy Suryo. Itu sudah ramai di mana-mana. Nah, sekarang sudah sampai sejauh mana ini urusannya Roy Suryo? Guys, aku mau kasih tahu sama teman-teman. Ada dua hal urusan saya dengan Roy Suryo ya. Urusan yang pertama adalah aku melaporkan dia ke UNJ dan juga ke Dikti. Ya, yang kita laporkan apa ke UNJ? Kita berikan informasi kepada UNJ, tolong yang namanya Roy Suryo itu bermasalah ya. Kita tinggal menunggu klarifikasi dari UNJ karena itu juga bersama-sama dengan alumni. Ke Dikti, kita laporkan juga ke Dikti bahwa Roy Suryo ini melanggar aturan di kampus. Nah, sementara kampusnya itu tidak mengambil sikap. Nah, yang kedua juga dalam konteks itu Roy Suryo kita duga kuat menggunakan disertasi yang hasil plagiasi. Fakta-fakta dan bukti-buktinya itu sudah beredar luas, baik yang diperlihatkan Joshua Sinambela dan juga Roni Teguh. Serta ada beberapa teman dosen yang menemukan bahwa potensi plagiasinya cukup tinggi, melampaui dari 20% ambang batas syarat plagiasi setiap mahasiswa yang ada di UNJ. Nah, problem yang kedua adalah aku melaporkan Roy Suryo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang aku laporkan? Perbuatan tindak pidana, pencemaran nama baik, fitnah, dan menghancurkan kehormatan aku secara pribadi. Nah, bahkan Roy Suryo pun di Polres yang ada di Tangerang Selatan sana, kalau nggak salah, dilaporkan juga dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Dr. Richard, ya, karena kami berdua ini korban dari Roy Suryo. Bahkan ada satu pengikutnya Roy Suryo itu dipastikan juga akan terjerat kan gitu. Nah, bagaimana dengan kelanjutan dari semua masalah ini? Nah, dalam konteks Dikti dan juga dalam konteks UNJ, alhamdulillah Dikti sudah membuat semacam korespondensi dengan UNJ. Tinggal menunggu nih balasannya UNJ seperti apa. Nah, ada juga masyarakat, elemen masyarakat itu yang kemudian menggugat kepada UNJ, diminta waktu 10 hari mencabut, tapi karena tidak ada jawaban, akhirnya perbuatan yang dilakukan oleh UNJ ini dilaporkan ke TUN. Apakah sudah diterima atau dismisal TUN-nya kita belum tahu, tapi yang jelas saya dapat gambaran ada draft dari salah satu penggugat yang akan mentunkan masalah UNJ ini. Ini semakin menarik guys ya. Progresnya seperti apa ya? Tentu kita menunggu waktu saja. Nah, terakhir dalam konteks Roy Suryo, dalam hal laporanku ke pidana, insya Allah 1-2 hari ini aku dipanggil oleh pihak, itu suratnya sudah ada, oleh pihak Polres Jakarta Selatan Metro, untuk kemudian memberikan informasi dan menambahkan atau memberikan bukti-bukti di mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Roy Suryo yang diduga kuat sebagai perbuatan tindak pidana. Nah, alhamdulillah aku sudah siapkan data-datanya, link-linknya, terserah mereka mau edit, mereka mau hapus, pokoknya sudah aku simpan bukti-bukti dan data-data fakta-fakta bagaimana Roy Suryo melakukan tindak pidana, termasuk juga dengan pengikutnya itu ya, yang sok jago ya, sudah aku simpan data-datanya, siap-siap saja. Ya, aku sih berharap mereka pertanggungjawabkan di kepolisian. Soal hasilnya akan seperti apa, tentu kita kembalikan kepada pihak kepolisian, kan gitu ya. Aku berharap juga ada niat baik dari Roy Suryo, termasuk juga dengan pengikutnya itu, untuk kemudian menyadari bahwa yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang jahat. Aku juga menyadari bahwa ada perbuatanku yang menurut mereka sebagai bentuk fitnah, bentuk pencemaran nama baik, yang sekarang sudah mereka laporkan ke polisi. Aku nggak tahu laporkannya kemana, ke Polda kah, ke
ke Polda Metro Jaya atau ke Jaksel, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku meyakini karena dapat informasi setelah mereka melakukan apa istilahnya ya, ke konferensi pers dan lain-lain sebagainya, bahwa mereka melaporkan aku karena banyak pendukung-pendukung Roy Suryo itu sudah bikin komentar-komentar, siap-siap lo Bil di penjara, siap-siap lo Bil bla 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 bla, kan gitu, berarti sudah dilaporkan. Ya gue juga mau bilang siap-siap mereka itu dilapor untuk kemudian menghadapi tuntutan pidana. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai di penjara kan gitu. Tapi kalau akhirnya putusan pengadilan harus di penjara, silahkan menikmati. Sudah di penjara atau sudah dipersoalkan gara-gara mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi, kena pula dengan masalah aku gitu. Kalau aku bagaimana? Aku siap. Aku menunggu apapun yang kemudian dilaporkan oleh pihak-pihak mereka. Aku pastikan, aku pertanggungjawabkan, dan aku yakinkan bahwa laporan mereka itu laporan yang bermasalah, dan kalau kemudian patut diduga ini adalah laporan palsu, maka aku kembali akan lapor balik ya. Di luar laporanku kemarin, di luar dugaan yang lain, lapor balik. Pokoknya kita bikin ini supaya orang yang sering menyebarkan disinformasi, fitnah dan juga kebencian itu harus mengambil resiko, bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka selama ini. Itu guys ya. Jadi bagaimana sekarang? Kita menunggu UNJ. YouTuber Nusantara yang mengirim secara formal, ingat ya, YouTuber Nusantara adalah komunitas berbadan hukum. Jangan dibilang lagi Cebokers Nusantara. Hati-hati yang sering bilang Cebokers Nusantara, karena ini adalah komunitas yang berbadan hukum. Maka dengan berbadan hukum ini kita punya legal standing, punya kekuatan untuk mempersoalkan kalian-kalian yang sering menyebutkan YouTuber Nusantara dengan kata-kata yang berbeda. Dan yang kedua, YouTuber Nusantara secara resmi itu menyurati UNJ, maka YouTuber Nusantara akan menagih UNJ. Kita secara komunitas bersama dengan subscriber netizen Nusantara, bersama dengan kawan-kawan lain akan mengunjungi UNJ. Itu kapan? Tapi yang jelas kita masih menunggu waktu yang tepat untuk meminta dengan tegas sikap UNJ, terutama sikap rektor. Apakah hanya mendiamkan masalah ini? Kalau tidak, ya terpaksa kita gunakan cara-cara bagaimana kemudian kita akan lakukan aksi di jalanan, terutama aksi di depan UNJ. Kita tunggu saja seperti apa nanti situasinya. Jadi Mas Roy, jangan pura-pura lupa Anda punya kasus, Anda punya masalah. Jangan tutup mata, jangan karena kau mau bilang, alah dosa pikirkan si Bill itu, dia juga nanti jadi nama besar. Nggak perlu, aku nggak perlu nama besar, aku nggak perlu kalian perhatikan. Tapi bahwa apa yang sudah kumulai harus berakhir dengan penuh tanggung jawab, kan gitu. Jadi apalagi kalian yang sering menyerang secara pribadi, semua akan kalian hadapi. Oke? Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang